Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Vicky dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai bab 3, materinya yaitu mengenai mengelola proyek sistem. Sebelum memulai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044. Yang kedua ada Muhammad Rafli Kusuma dengan NPM akhir 083. Yang ketiga ada Nirmala Nur Oktavia Jalasinastri dengan NPM akhir 166. Dan yang keempat ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM 181. Kemudian yang terakhir ada Raina Queen Rosika dengan NPM akhir 187. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sekilas tentang project management. Jadi manajemen proyek ini merupakan profesional untuk IT meliputi perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan pengembangan sistem informasi. Manajer proyek akan membagi proyek menjadi tugas-tugas individual, menentukan urutan tugas yang perlu dilakukan, dan memperhatikan durasi setiap tugas. Jadi dengan informasi ini, bahkan GANTT atau bahkan CPM dapat digunakan untuk menjadwalkan dan mengelola pekerjaan. Microsoft Project adalah alat manajemen proyek populer yang dapat membantu menyusun dan memantau rencana proyek, melaporkan kemajuan, dan menerapkan manajemen risiko untuk mempermudah seluruh proses bagi semua orang. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang membentuk suatu proyek itu? Jadi, proyek yang sukses harus diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk berkualitas yang memuaskan pengguna serta memenuhi persyaratan. Teknik manajemen proyek dapat dilakukan di seluruh SDLC. Pengembangan sistem dapat memulai proyek formal sedini tahap investigasi awal atau lebih lambat seiring dengan berjalannya aktivitas analisis, desain, dan implementasi. Proyek pengembangan sistem cenderung dinamis dan menantang, namun ada keseimbangan antara kendala dan elemen interaktif seperti biaya, seperti ruang lingkup, dan waktu proyek. Nah, selanjutnya di sini apa sih project triangle atau proyek segitiga itu? Nah, jadi di sini ada gambar 32 yang menunjukkan pandangan umum tentang proyek segitiga dengan 3 komponennya yang terdiri dari biaya, ruang lingkup, dan juga waktu. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan optimal di antara faktor-faktor ini. Banyak manajer proyek yang sukses mengandalkan pengalaman pribadi, kemampuan komunikasi, dan juga kecerdikan. Misalnya, jika proyek sangat krusial dalam waktu yang mulai tertunda, manajer proyek mungkin harus memangkas beberapa fitur, meminta persetujuan untuk kenaikan anggaran, dan menambah personel baru atau kombinasi dari ketiga tindakan tersebut. Jadi di situs webnya, Microsoft ini menawarkan saran yang menarik bagi para manajer proyek yang menghadapi resiko proyek, temukan sisi yang macet dari segitiga tersebut. Microsoft menyatakan bahwa di sebagian besar proyek, setidaknya di salah satu segitiga tersebut bersifat tetap dan kecil, kemungkinannya untuk berubah. Jadi sisi tersebut bisa berupa anggaran yang sudah pasti, ruang lingkup yang tidak fleksibel, atau jadwal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali perusahaan. Kemudian, jadi dari sisi manapun diperbaiki, kemungkinan besar akan sangat penting bagi perusahaan untuk keberhasilan proyek. Bagian di mana permasalahan berada juga harus diidentifikasi seperti biaya, ruang lingkup, dan juga waktu. Nah, selanjutnya apa aja sih yang dilakukan oleh manajer proyek? Jadi, manajer proyek atau pemimpin proyek ini biasanya adalah seorang analisis sistem senior atau manajer departemen IT jika proyeknya besar. Seorang analisis atau programmer analisis mungkin mengelola proyek-proyek yang lebih kecil. Selain manajer proyek, sebagian besar proyek besar memiliki seorang koordinator proyek. Nah, manajer proyek ini memiliki 4 fungsi. Pertama yaitu perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan juga pelaporan. Yang pertama untuk perencanaan proyek, termasuk mengidentifikasi semua tugas proyek yang memperkirakan waktu dan penyelesaian serta biaya masing-masing. Yang kedua yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan melibatkan membuat jadwal spesifik, biasanya dalam bentuk bagan, yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan juga tugas kritis yang dapat menunjang proyek. Penjadwalan juga melibatkan pemilihan dan penempatan staf tim proyek serta penugasan tugas-tugas kepada anggota tim. Kemudian yang ketiga ada pemantauan proyek, membutuhkan arahan, pengawasan, dan koordinasi beban kerja tim proyek. Manajer proyek harus memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan juga mengambil tindakan korektif bila diperlukan untuk mengendalikan proyek dan tetap sesuai target.
Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan proyek, mencakup laporan kemajuan berkala kepada manajemen, pengguna, dan tim proyek itu sendiri. Pelaporan yang efektif membutuhkan keterampilan dan komunikasi yang kuat, dan pemahaman tentang apa yang ingin dilakukan dan perlu diketahui oleh orang lain tentang proyek tersebut. Nah, untuk sebab selanjutnya yaitu menciptakan work breakdown struktur atau WBS. Jadi, struktur rincian kerja atau WBS ini melibatkan beberapa pemecahan proyek menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil. Jadi, sebelum membuat WBS, dua jenis bagan utama harus dipahami. Contohnya yaitu bagan GAN dan yang kedua ada bagan CPM. Yang pertama ada bagan GAN. Jadi, bagan GAN ini adalah diagram batang horizontal yang mempresentasikan serangkaian tugas. Misalnya digambarkan dalam gambar 3.3 tersebut yang menampilkan 5 tugas dalam larik vertikal dengan waktu yang ditampilkan pada sumbu horizontal. Posisi batang menunjukkan waktu mulai dan berakhirnya yang direncanakan untuk setiap tugas, dan panjang batang menunjukkan durasinya. Pada sumbu horizontal, waktu dapat ditampilkan sebagai waktu yang telah berlalu. Jadi dari titik awal yang tetap atau sebagai tanda kalender yang sebenarnya, Bagankan juga dapat menyederhanakan proyek yang kompleks dengan menggabungkan beberapa aktivasi menjadi satu kelompok tugas yang berisi tugas-tugas tambahan. Selanjutnya ada grafik CPM. Metode jalur kritis atau CPM dikembangkan oleh industri swasta yang memenuhi kebutuhan manajemen proyek yang serupa. Perbedaan antara kedua metode ini adalah menghilang seiring waktu dan kini telah disebut sebagai PERT, CPM atau CPM. Dalam konteks ini menggunakan istilah bagan PERT. PERT adalah teknik bottom up karena diagram ini menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individual, layaknya piramida yang dibangun dari bawah ke atas menggunakan blok-blok individual. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tugas dalam struktur rincian pekerjaan atau WPS. Jadi WPS harus mengidentifikasi setiap tugas dengan jelas dan menyertakan perkiraan durasinya. Tugas atau sebuah aktivitas adalah pekerjaan apapun yang memiliki awal dan akhir yang membutuhkan penggunaan sumber daya perusahaan seperti manusia, waktu, dan uang. Jadi selain tugas, setiap proyek memiliki acara atau tonggak sejarah. Suatu peristiwa atau milestone adalah titik acuan yang dapat dikenali dan dapat digunakan untuk memantau kemajuan. Misalnya, suatu peristiwa dapat berupa dimulainya dengan pelatihan pengguna, konversi data sistem, atau selesainya wawancara. Tonggak pencapaian seperti menyelesaikan 50% pengujian program tidak akan menjadi informasi yang berguna kecuali dapat ditentukan secara pasti kapan peristiwa tersebut akan terjadi. Untuk penjelasan lebih mendetail akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor affecting duration atau faktor-faktor yang mempengaruhi durasi. Di sini itu ada 4 poin yang manajer proyek mempertimbangkan saat mengembangkan estimasi durasi. Yang pertama di sini itu ada ukuran proyek. Nah, ukuran proyek ini selain pertimbangan faktor-faktor tersebut, seorang manajer itu harus memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap fase proyek. Dan untuk mengembangkan estimasi yang akurat, seorang manajer itu harus mengidentifikasi semua tugas proyek, mulai dari pencarian fakta hingga implementasi sistem. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu perusahaan harus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi mutakhir agar tetap kompetitif di dunia yang terhubung. Dan seorang manajer proyek itu harus membentuk dan membimbing tim pengembangan yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menangani proyek tersebut. Dan jika diperlukan, analisis sistem atau program tambahan harus direkrut atau dilatih. Hal ini itu harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua, experience with similar project uh, atau pengalaman dengan proyek serupa. Ini tuh manajer proyek dapat mengembangkan estimasi waktu dan biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk sistem informasi serupa yang telah dikembangkan sebelumnya. Dan metode pengalaman paling cocok untuk proyek skala kecil atau menengah, di mana kedua sistem memiliki ukuran, konten dasar, dan lingkungan operasi yang serupa. Dan yang terakhir ada kontras atau kendala, yaitu bahwa kendala didefinisikan selama investigasi awal. Kendala adalah kondisi atau pembatas atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Lalu di sini itu juga ada
text patterns atau tugas dalam WBS harus diatur dalam ukuran logis yang disebut pola. Dalam proyek ini, baik besar maupun kecil, tugas saling bergantung dan harus dijalankan secara berurutan, mirip dengan perintah dalam program perangkat lunak. Dan pola tugas dapat melibatkan tugas-tugas yang saling bergantung berupa tugas penerus dan berupa tugas pendahuluan. Dan di sini juga ada using text box to create a model atau menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Dalam bagian PERT atau JPM, tugas-tugas proyek ditampilkan sebagai kotak-kotak persegi panjang yang disusun sesuai urutan pelaksanaannya. Itu bisa dilihat di bagian kanan. Di sini tuh ada 5, yaitu ada nama tugas atau text name, terus ada ID tugas atau text ID, text duration atau durasi tugas, terus ada start day or date itu hari atau tanggal mulai, dan yang terakhir ada hari tanggal selesai. Di sini aku akan menjelaskan satu-satu bagian-bagian dari kelima tersebut. Itu yang pertama ada nama tugas. Nama tugas harus disingkat dan deskriptif, tetapi tidak harus unik dalam proyek tersebut. Misalnya tugas berupa bernama melakukan wawancara atau mungkin terjadi dalam beberapa fase proyek. Lalu yang kedua ada IT tugas. Itu dapat berupa angka atau kode yang memberikan identifikasi unik. Yang ketiga di sini tuh ada durasi tugas adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas yang belum tentu sama dengan waktu yang telah berlaku. Dan yang keempat itu ada hari atau tanggal mulai adalah waktu yang dimulainya suatu tugas. Dan yang terakhir di sini tuh hari atau tanggal selesai. Itu di mana waktu penyelesaian tugas yang dijadwalkan untuk menghitung hari atau tanggal penyelesaian, tambahan durasinya ke hari atau tanggal mulai. Selanjutnya, hari atau tanggal mulai merupakan waktu tugas dijadwalkan untuk dimulai. Contohnya, tugas pertama dan tugas kedua. Tugas pertama punya waktu 3 hari sebelum tugas kedua dijalankan. Ketika tugas pertama selesai dalam waktu 3 hari, maka tugas kedua akan ambil alih dan terhitung pada hari keempat. Hari atau tanggal selesai merupakan waktu tugas dijadwalkan untuk selesai. Setelah tugas dimulai, tambahkan durasi pada hari tugas itu dibuat. Contohnya, tugas dimulai pada hari ke-10 dan memiliki durasi 5 hari. Maka, tanggal selesai adalah hari ke-14, bukan hari ke-15. Berikutnya terdapat pola tipe tugas. Pola tipe tugas dibagi menjadi 3 jenis. Pola dasar yakni tugas dependent, tugas dengan banyak penerus, dan tugas dengan banyak pendahulu. Yang pertama, tugas-tugas yang saling bergantungan atau dependent tasks. Tugas akan diselesaikan satu persatu, seperti estafet. Misalnya tugas 2 tidak dapat dimulai sampai tugas 1 selesai. Yang kedua yaitu tugas dengan penerus ganda atau multiple successor tasks. Tugas dapat dimulai pada waktu yang sama setelah tugas pendahulunya selesai, atau predecessor tasks. Ketika tugas 1 selesai, maka tugas 2 dan 3 akan berjalan bersamaan atau concurrent tasks dan menjadi tugas penerus yang disebut dengan successor tasks. Yang ketiga yaitu tugas dengan pendahulu ganda atau multiple predecessor tasks. Tugas ganda memerlukan 2 atau lebih tugas sebelumnya untuk diselesaikan sebelum dapat dimulai ke tugas berikutnya. Misalnya, tugas 3 belum dapat dimulai sampai tugas pertama dan kedua itu selesai. Apabila tugas pertama lebih lambat dari tugas kedua, akan menjadi penghambat untuk tugas ketiga. Mengerjakan pola tugas yang kompleks. Informasi data harus dipelajari secara cermat untuk memahami logika dan urutannya. Jadwal proyek tidak akan akurat apabila pola tugas dasarnya salah. Pola tugas dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Berikutnya terdapat jalur kritis. Jalur kritis ini merupakan serangkaian tugas yang apabila tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Apabila ada jalur kritis yang tertunda terjadi, seluruh proyek akan ikut tertunda. Oleh karena itu, manajer proyek harus tanggap dalam merespon jalur kritis dan tetap menjaga proyek pada lajurnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang Project Monitoring and Control atau pemantauan dan pengendalian proyek. Jadi di sini tuh kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama itu kita membahas tentang monitoring and control teknik atau teknik pemantauan dan pengendalian. Di sini untuk membantu memastikan standar kualitas terpenuhi, itu banyak manajer proyek yang menerapkan tinjauan terstruktur. Tinjauan terstruktur itu adalah tinjauan pekerjaan anggota tim proyek oleh anggota tim lainnya. Umumnya analisis sistem itu meninjau pekerjaan analisis sistem yang lain. Lalu yang kedua yaitu monitoring schedule, maintaining schedule. Di sini yaitu mempertahankan jadwal proyek yang mana bisa menjadi tantangan tersendiri ya tentunya. Dan di sini dan di sebagian besar proyek itu mengalami setidaknya beberapa masalah atau penundaan. Nah, dengan memantau dan mengendalikan pekerjaan, itu manajer proyek mencoba mengantisipasi masalah, menghindarinya atau meminimalkan dampaknya, mengidentifikasi solusi potensial dan memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu tugas dan jalur kritis. Nah, di sini tuh manajer proyek itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk melacak tugas-tugas di sepanjang jalur yang kritis atau jalur yang rawan, karena keterlambatan pada tugas-tugas tersebut itu berpotensi paling besar untuk menunda atau membahayakan suatu proyek yang sedang dikerjakan. Oke, berikutnya kita membahas tentang reporting atau pelaporan. Di sini anggota tim proyek itu secara berkala melaporkan kemajuan dari hasil kinerja mereka kepada manajer proyek. Nah, selanjutnya manajer proyek ini melapor kepada manajemen dan pengguna. Manajer proyek itu mengumpulkan, memverifikasi, mengelola, dan mengevaluasi informasi yang diterimanya dari tim. Nah, kemudian manajer ini memutuskan informasi mana yang perlu diteruskan, lalu dia menyiapkan ringkasan juga dan menyusun laporan yang dapat dipahami dengan mudah. Nah, di sini ada 2 yang kita bahas. Yang pertama yaitu rapat status proyek. Nah, manajer proyek itu menjadwalkan rapat secara rutin untuk memberikan informasi terbaru kepada tim dan membahas status, isu, masalah, serta peluang proyek. Meskipun rapat dapat memakan waktu yang lumayan lama, sebagian besar manajer proyek itu yakin bahwa rapat tersebut itu sepadan dengan usaha yang telah dikeluarkan. Nah, sesi-sesi ini juga memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berbagi informasi dan membahas masalah umum dan menjelaskan teknik-teknik baru yang mungkin akan dibutuhkan di proyek tersebut. Lalu yang kedua terkait laporan status proyek atau project status report. Di sini seorang manajer proyek itu harus melapor secara berkala kepada atasannya secara langsung. Nah, yaitu seperti manajemen puncak dan harus melaporkan juga kepada pengguna. Nah, meskipun laporan kemajuan mungkin diberikan secara lisan ya kepada atasan, namun ini laporan kepada manajemen dan laporan kepada pengguna itu biasanya harus dibuat secara tertulis. Oke, yang selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen proyek. Di sini manajer proyek itu menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan melaporkan proyek. Nah, sebagian besar program ini itu menawarkan fitur-fitur seperti PRT atau CPM, Gantt chart, terus resource scheduling, kalender proyek, dan pelacakan biaya atau tracking cost. Nah, di sini baik kita mulai bahas ya satu-satu. Yang pertama dari struktur rincian kerja ya atau work breakdown struktur. Di sini membuat WBS menggunakan Microsoft Project itu merupakan hampir sama ya seperti membuat secara manual. Nah, tugas, durasi, dan pola tugas itu tetap harus diidentifikasi, di mana tujuannya itu untuk mendokumentasikan semua tugas
independensi, tanggal, dan total durasi proyek. Lalu selanjutnya kita membahas tentang ini Gantt chart. Nah, di sini saat tugas telah dimasukkan, program itu secara otomatis melakukan perhitungan, lalu mendeteksi pola tugas dan membuat bagan Gantt. Nah, bagan tersebut ini terdiri dari batang-batang horizontal yang mana ini dihubungkan dengan panah yang menunjukkan dependensi tugas. Lalu ada juga ini diagram jaringan. Nah, setelah bagan Gantt chart-nya selesai, data itu dapat dilihat dan bentuk diagram jaringan Microsoft Project. Nah, ketika opsi diagram jaringan ini dipilih, tugas proyek, dependensi, serta tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas akan ditampilkan, maka diagram jaringan ini menampilkan informasi yang sama dengan bagan Gantt, termasuk dependensi tugas, tetapi di sini tuh lebih menggunakan kotak tugas untuk menyertakan lebih banyak detail. Lalu yang terakhir ada tampilan kalender. Tampilan kalender di sini merupakan cara yang baik untuk mengelola aktivitas harian. Nah, tampilan ini tuh menampilkan tugas-tugas yang mirip dengan bahkan PRT. Nah, sebagai overlay pada kalender yang sebenarnya. Nah, karena jalur kritis ini di kalender ini disorot warna merah, jadi itu manajer proyek itu dapat dengan mudah gitu menentukan prioritas proyek yang kritis kapan saja, lebih bisa diprioritaskan dulu yang kritis, soalnya tertera di kalender itu warna merah. Tuh. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Nah, setiap proyek AI ini biasanya melibatkan risiko yang harus diatasi oleh analis sistem dan manajer proyek. Nah, risiko adalah peristiwa yang dapat berdampak negatif pada proyek, sedangkan manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya pada proyek. Meskipun para ahli manajemen proyek memiliki pendapat yang berbeda mengenai jumlah langkah ataupun fase, di sini ada beberapa daftar tugas manajemen risiko dasar yang mencakup beberapa hal. Untuk yang pertama, menyusun rencana manajemen risiko. Nah, rencana manajemen risiko ini mencakup tinjauan terhadap ruang lingkup proyek, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor internal ataupun eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi proyek. Nah, rencana tersebut harus mendefinisikan peran dan tanggung jawab proyek, metode dan prosedur manajemen risiko, kategori risiko, serta rencana darurat. Lalu, ada identifikasi risiko. Nah, daftar identifikasi risiko ini mencantumkan setiap risiko dan menilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut terhadap proyek. Nah, rincian daftar ini bergantung pada proyek spesifik, tapi umumnya mencakup metode identifikasi, deskripsi singkat risiko, penyebab potensial terjadinya risiko, pihak yang bertanggung jawab atas tanggapan, dan dampak potensial risiko. Lalu analisis risiko. Nah, ini biasanya merupakan proses 2 tahap. Untuk yang pertama ada analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Nah, untuk yang analisis risiko kualitatif ini mengevaluasi setiap risiko dengan memperkirakan probabilitas terjadinya dan tingkat dampaknya. Manajer proyek dapat menggunakan rumus untuk menimbang nilai risiko dan dampak atau menampilkan hasilnya dalam grid 2 sumbu X atau Y. Nah, tujuan analisis risiko kuantitatif adalah untuk memahami dampak aktual dalam hal dolar, waktu, ruang lingkup proyek, atau kualitas. Nah, analisis risiko kuantitatif ini dapat melibatkan proses pemodelan yang disebut analisis what if, yang memungkinkan manajer proyek untuk mengubah satu atau lebih elemen dalam model untuk mengukur dampaknya terhadap elemen lain. Selanjutnya, membuat rencana tanggapan risiko. Nah, rencana tanggapan risiko ini adalah upaya proaktif untuk mengantisipasi risiko dan menggambarkan rencana tindakan untuk mengatasinya. Nah, rencana tanggapan risiko yang efektif dapat mengurangi dampak keseluruhan dengan memicu tindakan yang tepat waktu dan sesuai. Lalu yang terakhir ada pantau risiko, yang dimana aktivitas ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang proses manajemen risiko.
Nah, pentingnya untuk melakukan proses pemantauan berkelanjutan yang dapat mengidentifikasi resiko baru, mencatat perubahan pada risiko yang sudah ada, dan memperbarui area lain dalam rencana manajemen resiko. Nah, selanjutnya adalah managing for success. Nah, manajemen proyek ini adalah tanggung jawab yang menuntut, di mana seorang manajer proyek ini harus waspada, kompeten secara teknis, mampu mengelola sumber daya, serta menjadi komunikator yang baik dengan keterampilan SDM yang kuat. Nah, ketika proyek menghadapi kesulitan, kemampuan manajer dalam menangani situasi menjadi faktor penentu. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain dengan memangkas kebutuhan proyek, menambah sumber daya, menunda tenggat waktu, atau memperbaiki prosedur manajemen. Nah, dalam beberapa kasus, sistem dapat tetap diselesaikan dengan memenuhi persyaratan inti terlebih dahulu, sementara fitur tambahan ini bisa ditambahkan kemudian melalui pemeliharaan atau pengembangan lanjutan. Namun, menambah staf tidak selalu menjadi solusi yang efektif. Menurut hukum Brooks, menambah tenaga kerja pada proyek perangkat lunak yang terlambat justru dapat membuatnya semakin tertunda karena pekerja baru membutuhkan pelatihan serta bimbingan dari staf yang ada. Yang sementara, waktu menurunkan produktivitas keseluruhan. Agar berhasil, sebuah proyek harus mampu memenuhi kebutuhan bisnis, tetap dalam anggaran, selesai tepat waktu, dan yang terpenting, dikelola secara efektif untuk mengatasi tantangan terkait kebutuhan bisnis, biaya, maupun jadwal. Sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.